Halo, salam. Perkenalkan, nama saya Enrico Haskiel Sirait. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S21034. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait proyek akhir atas mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek. Saya berasal dari kelompok 9 S1 Informatika. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai topik yang kami dapat. Topik yang kami dapat itu adalah proyek izin keluar. Nah, kami menamai aplikasi yang kami buat ini menjadi MyAzik. Deskripsi singkat, yaitu aplikasi ini digunakan oleh mahasiswa untuk merequest IK-nya. Kemudian, para pihak dosen dan keagamaan dapat menyetujui atau menolak pengajuan IK mahasiswa. Nah, tahapannya itu user, yaitu mahasiswa maupun dosen dan keagamaan, login dengan menggunakan username dan password, dan juga role-nya nanti. Kemudian, untuk user mahasiswa dapat membuat pengajuan IK dengan mengisi alasan waktu. Untuk user lainnya seperti kemahasiswaan atau dosen dapat memberi persetujuan. Kemudian semua user dapat keluar dengan fitur lokal. Latar belakang dari aplikasi ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa atau mahasiswi dan para dosen untuk melakukan pengajuan dan persetujuan mahasiswa untuk izin keluar kampus ITDL. Fitur yang ada dalam aplikasi ini diambil dari fitur yang sudah ada dalam JIS atau Kampus Information System ITDL. Target usernya adalah mahasiswa ITDL dan dosen ITDL. Mahasiswa digunakan menggunakan aplikasi ini untuk mengajukan izin keluar kampus. Keasramaan menggunakan aplikasi ini untuk mengapprove atau meng-unapprove request izin keluar kampus yang di-request oleh mahasiswa. Kemudian dosen menggunakan aplikasi ini untuk mengapprove dan juga bisa meng-unapprove atau disapprove request mahasiswa. Fitur utamanya yang pertama login, kemudian logout, request izin keluar, batalkan izin keluar, kemudian ada approve bagi dosen atau keasramaan, disapprove, view riwayat untuk mahasiswa, view request bagi dosen atau keasramaan, dan hapus IK bagi mahasiswa. Untuk diagram use case-nya, di sini ada 3 user, ada mahasiswa di sebelah kiri dan dosen dan keasramaan sebelah kanan. Mahasiswa itu dapat mengakses registrasi sama seperti keasramaan dan dosen. Kemudian, mahasiswa dapat mengakses login sama seperti user lainnya. Nah, untuk mahasiswa dia dapat mengakses request IK dengan terlebih dahulu login ke sistem. Kemudian mahasiswa juga dapat mengakses view reward IK, sama juga dia include, artinya dia harus login terlebih dahulu. Dan mahasiswa dapat logout. Sedangkan dosen dia dapat login, approve IK, view daftar IK, dan logout. Sama seperti keasramaan. Untuk diagram EIRD-nya atau Incentive Entity Relational Diagramnya seperti ini, di mana entitas disimbolkan dengan persegi panjang. Ada entitas mahasiswa memiliki atribut username, kelas, nama, prodi, paspor, dan asrama. Kemudian ada entitas pihak penyetuju yang mempunyai atribut paspor, nama, dan username, yang dimana pihak penyetuju ini dapat dibedakan menjadi 2 entitas lagi, yaitu dosen dan keasramaan. Di mana dosen mempunyai atribut kelas dan keasramaan mempunyai atribut asrama. Dan selain itu, dosen dan keasramaan eh, mewarisi atribut paspor, nama, dan username dari pihak penyetuju. Kemudian ada entitas izin keluar yang mempunyai atribut waktu keluar, waktu kembali, alasan, tujuan, dan kode izin. Mahasiswa berelasi dengan izin keluar dengan nama relasi membuat. Jadi mahasiswa dapat membuat izin keluar. Constraint-nya adalah eh,
mahasiswa dapat membuat 0 atau lebih izin keluar, sedangkan izin keluar dibuat oleh satu mahasiswa. Itu ditunjukkan oleh konser angka-angka ini. Ada 1,1 untuk mahasiswa dan 0,m untuk izin keluar. Sama seperti yang lainnya. Seperti misalnya mahasiswa mempunyai dosen dengan konstrain mahasiswa 0,m mempunyai 1,1 dosen. Artinya mahasiswa mempunyai satu dosen, sedangkan dosen itu bisa mempunyai 0 atau lebih. Kemudian ada diagram CDM-nya, yaitu Conceptual Data Model, di mana sebelumnya terdapat 4 entitas. Maka akan terdapat 4 tabel. Ada tabel kesamaan, dosen, mahasiswa, dan izin keluar. Username bertindak sebagai primary key, kesamaan. Terus username juga primary key dosen. Mahasiswa juga mempunyai primary key username dan izin keluar mempunyai primary key kode IKA. Untuk relasinya disimbolkan oleh kata-kata membina, mempunyai, approve, dan membuat. Dan untuk konsennya diambil yang maksimal. Seperti satu untuk keasramaan, M untuk mahasiswa. Jadi keasramaan membina bagi mahasiswa. Sedangkan mahasiswa dibina oleh satu keasramaan. Untuk diagram PDM-nya hampir sama seperti CDM. Bedanya di PDM ini dijelaskan tipe datanya. Di sini username kami menggunakan tipe data variabel karakter yang besarnya 50. Namanya varchar 50 dan seterusnya. Untuk izin keluar terdapat atribut username mahasiswa yang diambil dari tabel mahasiswa yang bertindak sebagai foreign key. Kemudian penjelasan programnya akan saya terangkan dari database. Nah, saya menggunakan SQL Yoke Community. Untuk query-nya seperti ini. Pada awalnya kita membuat database. Nah, kami membuat nama database kami itu MyASIC.db. Kemudian setelah membuat database ini, kami menggunakannya agar terdapat seperti ini. Kemudian kami membuat tabel user. Nah, di mana tabel user ini eh, terdapat yang tiga entitas tadi. Ada mahasiswa, dosen, dan keasramaan. Nah, ID ini untuk sebagai primary key-nya akan berfungsi nanti di kodenya. Kemudian role berfungsi untuk membedakan yang mana mahasiswa, keasramaan, dan ke dosen. Lalu ada nama, prodi, kelas, asrama, username, password, dan sign up as sebagai kapan dia mendaftarkan akun. Role, dia not null, karena setiap user itu harus ada role-nya. Apakah dia mahasiswa, apakah dia dosen, apakah dia keasramaan. Sama seperti nama, dia not null karena setiap orang harus mempunyai nama. Nah, untuk prodi dia tidak not null karena bisa saja contohnya user keasramaan, di mana keasramaan tidak memerlukan prodi. Nah, kelas itu juga tidak not null, sama seperti tadi. Kemudian asrama, dia tidak not null karena misalnya bisa saja user dosen tidak mempunyai asrama. Lalu ada username, di sini kami membuatnya unik. Password, dia not null, dan signature. Kemudian kita memasukkan value ke dalam tabel user. Di sini role-nya itu mahasiswa, nama itu entry class right, dan prodi satu informatika. Kemudian kelasnya 1232, username-nya, asramanya Rusun Manas 1, username-nya IFS 121034. Nah, untuk tabelnya kita bisa lihat di sini, sudah ada. Nah, untuk daftar IKA kita membuat tabel lagi.
di mana dia mempunyai atribut ini. Nomor sebagai properti, di mana dia integer auto increment, username itu varchar, dan seterusnya. Nah, di sini ada izin dosen, di mana dia mempunyai default requesting. Izin keterampilan, dia juga mempunyai default requesting. Kami membuat requesting agar statusnya itu masih request ketika dia dibuat pertama kali. Nah, untuk daftar Rika, ini dia tabelnya. Nih, nomor username waktu pergi, waktu kembali, tujuan, alasan, izin dosen, dan keterampilan. Nah, ini izin dosen ini akan berubah ketika di codingan NetBeans nanti. Kalau si dosen meng-approve, berarti nanti dari requesting kita ubah menjadi nilainya approve. Kemudian untuk koneksinya masih sama seperti praktikum minggu 12 kemarin, di mana usernya itu root, hostnya localhost, terus passwordnya root, ya, dan itunya portnya 3306. Nah, kita masuk ke NetBeans-nya. Nah, di sini nama project kami adalah project 3, karena sudah 3 kali revisi. Lalu untuk package-nya ada satu di sebelumnya. Di sini ada default package untuk project Java. Nah, di sini nama project kami project 3. Di sini ada package controllers. Dia berisi daftar controller dan user controller. Nah, daftar controller ini berisi controller mengenai database-nya, mengenai bagaimana konstruktor, mengenai konstruktor penghubung ke database. Di sini ada ini package controllernya, kemudian kita mengimport library yang digunakan dalam kode folder di bawah ini. Nah, daftar controller, daftar controller ini saya gunakan untuk mengenai request IKA tadi. Di sini ada private database util koneksi, result set, RS, dan private statement pre. Nah, database util, kita ke database util dulu. Itu dari package utils. Nah, di dalam database util ini, kita mengimport beberapa ini ya, library. Nah, database util mempunyai ini atribut-atribut private database config. Jadi ada object config, dbcon, statement, dbrs, dan dbpre yang diambil dari ini object database connection statement, result set, prepared statement yang sudah diimport di atas ini. Nah, kemudian kita membuat public database util disconfig untuk mengkonfigurasinya. Kita buat new database, hostnya itu yang seperti yang saya buat tadi, yang ada di MariaDB-nya, di SQL Yoke-nya. Nah, nama host saya itu localhost, portnya 3306, nama username saya root, password saya root, database saya tadi yang saya buat itu MyAsicDB. Nah, kita mempunyai try catch di sini, di mana dbcon itu kita buat createCon, method createCon, kemudian db statement, kita buat dbcon dot method create statement. Nah, jika dia terdapat exception seperti SQL exception, maka kita logger.getLogger MySQL connection class get menu. Nah, di sini juga ada lagi try catch, di mana class yang tadi uh, class for name constitutional driver MySQL dot new instance. Kemudian kita catch jika dia mempunyai exception seperti class not found atau illegal ataupun instantiation, maka dia ini total error. Kemudian dia mengeluarkan error.
Lalu ada connection, get connection. Nah, method get connection ini akan mereturn dbcon. Kemudian ada private connection, create con, terus SQL exit. Ini if this config get port lebih besar dari 0, makanya ini. Nah, kalau dia tidak lebih besar dari 0, maka dia ini. Kemudian kita mendeklarasikan. Kemudian ada konstruktor, ada method stop, di mana dia ada try catch-nya. Kalau dia stop, DB statement-nya close, DB clone-nya close, kemudian return true. Kalau dia mempunyai exception, maka dia return false. Kemudian ada method execute select, yang dimana dia mempunyai parameter string query yang berbentuk data string. Dia mempunyai ini try catch, lalu ada execute di mana dia parameternya tuh string query. Ini juga memakai try catch di mana dia try-nya DB statement menggunakan ini method execute update dari DB statement. Nah, dia akan meng-return true, dan kalau dia ada exception dia meng-return false. Kemudian ada method execute select di mana dia mempunyai parameter 3, ada 2 parameter, ada string dan release. Nah, di sini dia try dari catch db pre prepare statement, dbcon prepare statement. Dia diubah ke prepare statement. Nah, kemudian ada looping for integer i dari 0, selama i-nya itu lebih kecil dari size datanya, maka dia akan terjadi ini db pre set string ditambah 1. Kemudian ada data get dari indeksnya, dari i. Kemudian i-nya akan bertambah sampai si ini tidak lebih kecil dari data size. Lalu setiap selesai loopnya, kita buat ini. Di BRS itu db pre execute query. Kita execute, lalu kita keluarkan si return. Kemudian kalau dia terdapat exception, SQL exception, maka dia return null. Kemudian ada execute. Execute ini parameternya ini string dan array. Ada try catch, ini dia, sama juga ada loopingnya, dan kemudian siap dari database util kita ke cons util. Nah, dalam package ini sebelumnya kita harus ke model dulu. Nah, sebelumnya ada package model di mana dia mempunyai konstruktor dan metode getter dan setter. Nah, dalam database, di sini kita deklarasikan private string host yang bertipe string, ada port, username, password, database-nya. Semuanya itu bertipe string kecuali portnya. Ini ada metode public database. Di sini ada parameter host, string, integer, string. Nah, ini host, port, username, dan database. Nah, dia akan mengembalikan nilai host ke dia this.host. Ini juga this.port, dia akan return port. Dan seterusnya. Kemudian ada method get host, di mana dia akan meng-return nilai dari hostnya. Kemudian ada method set host, jika dia mempunyai parameter string. Nah, di mana nanti this hostnya akan berubah lagi menjadi host dari string itu, dari parameternya. Sama seperti get port, get username, get password, dan seterusnya. Port ini untuk port, username ini untuk username di database kita, password juga, dan set nama database-nya. Dan seperti yang kami buat tadi itu ada myazik. Nah, kita mengoverride method toString. Nah, dia itu mengerikan database. Ini dia, database kurawal host, di mana hostnya itu nanti yang tadi kita udah
dapat. Lalu ada model user, di mana itu mempunyai konstruktor metode getter dan setter untuk usernya. Pertama kita mengimport ini, kita mengimport Java time local datetime karena dia akan dipakai di thing up add. Nah, untuk usernya kita deklarasikan ini variabel-variabelnya ada ID, role, nama, prodi, kelas, asrama, username, password, dan sing kita add. Nah, tipe datanya ini bisa dilihat sendiri. Nah, di sini ada metode user, public user mempunyai parameter seperti ini banyak ya. Nah, ini menginstansiasikan si ini, this ID itu ya ID, this role itu role, dan sampai di sing up add itu sing up add. Lalu ada get ya ID itu untuk return ID-nya, get ID itu untuk menginstansiasikan si this ID itu menjadi ID lagi dari si parameter integer ID ini. Role ini juga, role ini untuk role-nya seperti mahasiswa, dosen, atau kenamaan. Get nama dan set namanya itu untuk nama, get prodi dan set prodi itu untuk prodi, kelas itu ini untuk kelas, untuk asrama, username, password, dan ini sign up at. Lalu kita mengoverride lagi to string. Lalu kita ke daftar. Nah, dalam package ini dalam package ini digunakan untuk daftar IKA. Di mana daftar IKA ini kita deklarasikan dulu variabel ID, username, waktu pergi, waktu kembali, tujuan, alasan, izin dosen, dan izin kesamaan. Bertipe string dan ini ID-nya integer. Nah, ini ada daftarnya, parameternya ini yang sudah dideklarasikan tadi. Dia menggunakan ini this.id. Dia akan menginisiasikan si ID, username, waktu pergi, dan seterusnya. Kemudian ada get ID untuk meng-return ID. Terus ada set ID untuk dengan parameter ID, jadi kita masukkan di this.id. Dan seterusnya, ini untuk username, waktu pergi, dan seterusnya. Nah, ini public integer karena dia bertipe integer. Ini string karena dia bertipe string. Nah, kita berarti kita mengoverride lagi string. Kemudian itu untuk package model. Nah, untuk tadi kita kembali lagi ke package util, ada const daftar util. Nah, ini untuk konstruktor daftarnya, untuk konstruktor dalam keperluan daftar IK-nya. Di sini ada kita import model daftar. Ini tadi kita import. Nah, di mana kita ini deklarasikan dan sekaligus menginisiasikan si ini public static final string namanya driver MySQL, di mana dia form MySQL. Untuk metodenya ada get ID, dia nge-return eh, metode get ID dari cout. Nah, cout ini dari kita deklarasikan dari tipe objek daftar. Ini untuk username, waktu pergi, waktu kembali, tujuan, alasan, izin dosen, dan izin keagamaan. Seperti yang saya bilang tadi, ini untuk daftar IK-nya. Lalu ada konstruktor yang biasa util untuk user. Nah, ini kita import untuk usernya, models, package model, as user. Nah, karena user tadi ada role, nama, prodi, dan seterusnya, makanya kita ini public static string get role untuk return nilai dari metode get role dari cout. Dimana cout ini kita deklarasikan tipe objek user. Kita buat sampai ke get password. Karena kita memerlukan sampai get password saja. Jadi untuk
get sign up at itu tidak usah karena nanti memakan tempat. Lalu ada tools util. Nah, ini untuk ini kalau dia mempunyai dua parameter ada string dan string, dia mengesistem out print text message. Jadi dipakai di mana? Di log ini. Log ini akan dipakai. Lalu ada error message di mana error message-nya itu keluar driver MySQL tidak ditemukan jika nanti koneksinya tidak berhasil. Di sini ada package controller, kita kembali lagi ke controller, ada user controller. Nah, kita ngimport ini prepared statement, resource set, timestamp, Java util release, models user, dari package model kita import, lalu ada package util kita import database. Di sini ada metode user controller, dia itu mengkoneksikan koneksi, terus dia menginsersikan new dengan tipe objek database util. Lalu ada metode get all, di mana dia tipe datanya release. Nah, ini kode-kodenya. Nanti dia akan mengeksekusi ini, query ini, select item from user. Artinya kita akan mengambil semua atributnya dari si user. Di mana user ini berisikan tentang pengguna tadi. Lalu ini kita buat nah conditional statementnya if else. Nah, if rs, di mana rs itu tadi si koneksi ya. Nah, kalau dia tidak nol, maka dia akan melakukan ini ada try catch. While rs-nya next, maka timestamp akan ada timestamp. Timestamp ini bertipe timestamp, dia akan get timestamp 9. Nah, di mana tadi itu adalah si sign up at. Oke, terus kita ini dari objek user, namanya itu pengguna, kita insertkan new user. Untuk ID-nya kita buat ini get string, terus kita integer parse in supaya dia bertipe integer. Lalu ada untuk role-nya kita CRN ini kita get string di mana indeks kedua. Lalu ada nama, kita get string sebagai indeks 3, prodi, dan urutannya harus berurutan. Lalu kita result add pengguna. Kita add si pengguna ini yang udah kita apain. Terus kalau dia mempunyai exception, ini kosong saja. Lalu kita mengerikan resultnya. Ini untuk get by ID. Untuk metode ini akan digunakan untuk mencari kapal yang punya ID. Nah, karena tadi ID-nya primary key, makanya kita buat get by ID. Di mana dia sering username, ini data release, new release string, data add username, user pengguna node. Nah, ini username-nya itu tadi karena dia unik, jadi kita buat aja sini. Lalu ls koneksi execute select, ini query-nya select star from user where username. Nah, kita akan men-select data ketika username itu yang kita cari gitu. Nah, ini ada if error tidak nol, maka try ulang. Kita ambillah lagi pakai ini metode yang sebelumnya mirip. Nah, kita akan ngambilnya dari ID, role, nama, prodi, kelas, asrama, username, password sampai sign up. Ini juga sama ya, indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan ini tinggal ambil timestamp to local date time itu ini. Terus kita break, ini juga ada exception-nya. Nah, kemudian ada insert dengan parameter user pengguna. Dia memakai release data, ya, data bertipe release.
Lalu ada conditional statement-nya, ada pengguna get ID tidak nol, maka datanya itu menambahkan ini si pengguna get ID yang kita harus ubah dulu ke ini value of string-nya. Lalu kita nambahkan lagi datanya itu eh, dari si pengguna ini, si parameter pengguna, kita ambil role-nya, nama, prodi, kelas, asrama, username, password. Nah, jika pengguna get ID-nya tidak nol, maka kita ingin seperti ini. ID, role, nama, prodi, kelas, asrama, username, dan seterusnya, di mana dia itu value-nya ini. Untuk tipe data di query-nya, datanya, ini datanya, dari yang dideklarasikan atau diinisialisasikan tadi. Lalu kita return true. Nah, jika dia itu tidak dieksekusi, maka dia false. Lalu, ini kalau si get ID-nya sama dengan 0, maka dia nginsert langsung ke role-nya, jadi nggak ke ID-nya. Lalu ada method get login, supaya dia bisa login. Eh, ada string, di mana dia itu ini untuk role-nya, ini untuk username-nya, ini untuk password. Kita buat dulu datanya pakai release namanya data. Lalu kita tambahkan si ini parameternya tadi ke data add, si role, username, dan password. Karena dia masih objek, kita ubah ke string value of. Lalu kita buat pengguna objek user dia nol. RS sama dengan koneksi execute select, dia akan mengeksekusi ini. Dia akan mengambil nilai di mana usernya itu eh dari tabel user di mana role-nya itu ini, role-nya itu sesuatu dan username itu juga sesuatu dan passwordnya sesuatu. Ini dari parameter yang tadi. Kemudian ada try catch. Ini untuk mengambil nilai yang tadi juga dari ID, role, nama prodi, dan sampai saya. Kemudian kalau dia ada exception, kita catch, lalu kita return si penggunanya. Kemudian kita membuat method close, itu untuk mengstop. Untuk daftar, ini kita ngimport ini, models, utils, karena ini daftar untuk daftar IKA, kita importnya dari models daftar. Dari package models, ya, apa kelasnya daftar. Terus ada package utils, kita ambil dari const util dan database util. Jadi ada private koneksi, tipe objeknya database, result set, dan private statement. Nah, ini daftar controller, koneksi, new database util. Lalu ada method get all dengan tipe datanya release. Ya, dia dideklarasikan dulu release result. Nah, ini tuh mengeksekusi ini select store from daftar IKA. Ini di mana dia didaftarkan tadi ada atribut ID, username, waktu, tujuan, alasan, itu dokter. Nah, ID itu integer, makanya kita integer, kita ubah dulu ke integer. Lalu ada username, itu string, makanya itu langsung get string. Terus kita add di si variabel ini, si object add ini, kita add si daftar ini. Lalu kalau dia exception, kosong saja. Lalu ada get all by username. Ini untuk mengambil di mana username-nya itu sesuai parameternya. Maaf, di mana username itu akan sesuai dengan username yang ada. Because you still out get username. Nah, ini akan digunakan menampilkan tabel daftar IKA. Nah, select star from daftar IKA where username itu ini. Jadi setiap akun nanti, setiap username pengguna yang berbeda, maka daftar IKA-nya belum berbeda. Makanya kita buat get username. Oke, ini juga sama ya. Dicari dari ID sampai situ. Lalu ada get all by approve. Nah, ini digunakan untuk di tabel di akun user nanti ada tabel di mana dia menunjukkan
daftar IKA yang sudah di-approve. Nah, di mana kalau dia di-approve, dia di mana kalau dia di-approve, maka izin dosennya itu approve dan izin kelasnya itu approve. Dan seterusnya juga hampir sama. Lalu ada get all by disapprove. Nah, disapprove akan terjadi jika salah satu izin itu tidak direstui. Misalnya izin dosennya itu not approve atau izin kelasnya itu not approve. Oke, lalu ini kita buat lagi. Lalu ada get all by class. Nah, ini akan ditampilkan di user dosen. Nah, di mana dosen akan ditampilkan daftar IKA di mana daftar IKA-nya itu di-request oleh orang yang mempunyai kelas yang sama dengan dosennya. Artinya, dosennya itu merupakan wali dari si mahasiswanya itu. Makanya select from kita menginner join-kan tabel daftar IKA dengan tabel user. Oke. Karena tadi daftar IKA ini kita dapat username-nya itu. Nah, kita inner join-kan ke tabel user di mana username di daftar IKA itu sama dengan username di user. Nah, where kelas di mana kelasnya itu ini di mana kelasnya itu kelas si dosennya tersebut dan izin dosennya itu masih requesting. Jadi dia akan ditampilkan ke user dosen kalau dia masih requesting saja. Lalu ada get all by asrama. Nah, ini digunakan kepada user asrama, keasramaan. Dari daftar IKA kita inner join-kan ke user. Nah, kita inner join-kan ketika username-nya itu sama. Nah, kita mencari keadaan di mana asramanya itu sama. Asrama yang meng-request itu sama dengan asrama si keasramaan. Dan dia akan ditampilkan ke si user keasramaan jika dia masih requesting. Agar si keasramaan bisa mengapprove atau disimpan. Kemudian ada delete. Ini untuk menghapus request IKA bagi mahasiswa. Jadi delete from daftar IKA where nomor ini. Nah, where nomor ini akan kita lihat nanti. Lalu ada insert untuk menginsert ininya. Lalu ada ini update approve. Nah, ini metode update approve ini untuk approve dari si dosen. Jadi kalau si dosen approve inilah update daftar IKA set izin dosen approve di mana nomor ini akan kita tengok nanti di mana itu. Lalu ada disapprove untuk dosen jika mengapprove-nya. Nah, ini approve key artinya itu untuk approve bagi si keasramaan. Nah, dia itu akan update izinnya menjadi approve izin keasramaan. Nah, ini juga disapprove key untuk keasramaan. Kemudian kita ada package image di mana package image itu digunakan untuk gambar-gambar yang saya punya di project ini. Untuk pertama, saya buat ada beberapa tampilan sini. Ada package project ini untuk view-nya. Tampilan awal ini. Nah, untuk desain bisa dilihat ini button, ini label. Nah, ini saya buat panel. Kemudian ada dari tampilan awal ini saya buat tampilan event handling. Oke, kalau diketik sign in, event, action. Nah, kalau dia ketik sign in, dia akan ke si loginnya. Oke, kalau dia ketik sign in, maka dia akhirnya meng-sign in, login. Berarti dia ke tampilan ini. Dan kalau dia diketik itu akan dia akan ke si frame login. Nah, kalau dia dikliknya si sync up, maka dia event handling action ke si sync up atau si register. Nah, ini dia register. Dia akan menampilkan ini. Oke,
Lalu untuk tampilan udah ya. Jadi ini kalau kita run, sign in, nah dia bakal ke ini, ke form si login. Kalau dia diklik di sign up, maka dia ke register. Oke. Nah untuk di form login, ini desainnya. Nah ini kita menggunakan text field. Ini juga text field. Bukan, maaf. Nah login as ini karena usernya cuma tiga, antara dosen, mahasiswa atau kesamaan, maka kita pakai combo box. Combo box di mana dia mempunyai tiga ya, tiga opsi, empat. Nah, dia dosen, mahasiswa, dan kesamaan. Dan satu lagi jika dia tampilan awalnya, tampilan defaultnya dia choose a kategori. Untuk username kita pakai text field, password kita pakai password field supaya dia menampilkan bintang-bintang. Nah, di sini ada apa? Pakai checkbox. So ada button sync in dan sync up. Nah, ketika kita ngeklik sync up, maka kita ke si frame sync up atau frame register. This set visible false, maka dia kita ke si register set visible true. Nah, untuk login, em, ketika diklik, sebentar, show password dulu ya. Nah, kalau dia dicek, maka dia akan menampilkan kata-kata sebenarnya. Jadi bintang-bintang itu. Nah, jika diselected, maka teks passwordnya itu kita ubah ke karakter. Oke, sebelum itu, supaya dia bisa login atau sign in, kita pakai metode. Kita pakai login atau oke. Ini event handling. Ini ada button sign in. Kalau dia klik, maka dia akan ini. Yang pertama ada combo box dari si role-nya, get role-nya itu. Get selected item, kalau dia itu choose kategori, maka kita buat data cannot be empty. Artinya kita harus milih dia pakai role apa, dosen atau apa. Lalu jika username-nya itu kosong atau passwordnya kosong, sama juga data cannot be empty. Tipe message-nya error message. Nah, selain itu maka kita buat ini ada parameter, ada attribute role, tipe data string, ada role, username, dan password. Nah, role itu kita dapat dari get selected item dari si combo box role-nya tadi. Kita ubah ke string. Lalu untuk username kita ambil dari teks username, password dari teks password. Nah, kita buat user dari objek user. Dari UC ini kita ambil dari user controller. Ini ada user controller, nanti kita deklarasikan dulu. Nah, ini ada UC, get login. Nah, kita get login kan role, username, dan password. Get login itu ada dari package tadi, yang si user tadi. Si user controller. Nah, get login, ini role, username, password. Kalau dia tidak nol, maka kita lihat. Kalau dia controllernya mahasiswa, maka dia ke main view mahasiswa. Artinya ini ada main view mahasiswa. Artinya aplikasi dalamnya khusus untuk mahasiswa, di mana mahasiswa mempunyai home, request dan view. Nah, kalau dia dosen berarti ke dosen ya. Main view dosen, di mana main view dosen itu seperti ini. Lalu default, maka selain itu maka dia ke customer. Nah, else maka kalau dia tidak login ya, tidak usernya itu nol,
Kan ini user tidak nol. Nah, kalau user nol, kalau user tidak didapatkan, maka username itu belum diregister atau passwordnya salah. Nah, tadi di database tadi kita sudah membuat ini ya, username IFS 21034. Jadi kalau kita run in, tadi kan login as mahasiswa, ya, as 21034. Nah, ini tadi save password. Nah, dia berhasil. Nah, itu untuk tampilan login. Nah, ini tadi untuk menampilkan passwordnya tadi udah ya. Terus register. Nah, di register ini, ya, register. Ini dia pakai panel. Dia memakai label. Ini label juga. Nah, ini ada button mahasiswa, button dosen, kesamaan. Nah, di sini saya buat dia itu berlayer. Dia tuh ada panel register di mana dia mempunyai di setting set layoutnya dari card layout. Nah, dari situ, dari card layout, nanti kita tambahin aja si panelnya itu lah, panelnya. Di sini ada 3 panel jadinya, ada register, ada dosen, dan untuk kesamaan. Nah, kalau diklik mahasiswa ini, nanti panel yang keluar ya ini, si mahasiswa, panel register mahasiswa. Kalau diklik dosen, nanti yang keluar adalah dosen. Karena dosen dia cuma memerlukan ini saja. Nah, berarti ini mahasiswa event handlingnya ini mau. Ini dia. Kita remove, kita remove si panel registernya, terus kita add si panel register dosen. Yang nampak nanti si panel register dosen. Sama kayak button mahasiswa klik. Yang tampak nanti si register mahasiswa. Kasraman berarti yang tampak si kasraman. Baru ini ada text field nama, ini combo box kelas wali, username, password. Nah, kelas walinya ini untuk kita ke panel mahasiswa dulu. Nah, untuk prodi ada combo box prodi, di mana ini kita daftarkan satu-satu. Prodinya ada S1 Informatika, Teknik Elektro, dan seterusnya. Ini kita buat custom supaya bisa kita ngedit. Lalu ada kelas, combo box juga, di mana kita daftarkan lagi sini dengan ini ya custom. Ini text field, text field, text field, ini password field, ini button. Nah, ini kalau diklik sign in, maka dia mengecek. Nah, ini. Kita ambil dulu tadi role mahasiswa, jurusan, kelas, asrama, name, username dari si. Kalau dia role itu dari combo box. Em, Maaf. Nah, kalau dari role ini kita ambil aja dari sini. Dia mau register sebagai apa? Ini kan ada button ini, button mahasiswa, button dosen, dan kesamaan. Kalau dia diklik ke sync up-nya di mahasiswa, berarti nanti kita ambil aja nilai dari button ini. Ini kan mahasiswa. Makanya ini button mahasiswa sebagai teks. Lalu jurusan dari combo box, ya combo box ini, dan seterusnya. Nah, kita buat user pengguna new user ini. Nah, kalau dia berhasil di insert, maka dia ke si tampilan login. Jadi, nah di sini kita pakai metode cek data mahasiswa, di mana itu didefinisikan di itu kan di mana? Cek data mahasiswa. Ini dia cek data mahasiswa. Kalau dia kosong, salah satu entah dia name-nya kosong, prodinya kosong, prodinya sesuatu kategori, maka dia ini data tidak tidak boleh ada yang kosong. Nah, selain itu kita ini deklarasikan objek ST dari form tulisan. Terus sering simpan. Nah, ini query-nya insert to user role, nama, prodi, kelas, nama, username, password, values. Nah, kalau role itu tadi dari button mahasiswa, artinya dia role mahasiswa. Name itu dari text field-nya, text name, dan seterusnya. Terus ada registration successful.
Nah, ada exception-nya. Kalau dia apa, account already exists. Kalau kita run, misalnya kita mau sync up, nah, yang belum ada di database, misalnya, kuliah informatika, nah, registration successfully. Nah, kita cek di database-nya. Sudah ada ini. Oke, berarti berhasil. Nah, untuk dosen juga bisa kita lihat, karena panjang, jadi tidak saya jelaskan secara rinci. Nah, kalau diklik dosen, tadi dia event handling ke panel dosen. Di mana panel dosen ini? Nih, nama, kelas wali, username, dan password. Kalau di sync up, maka dia ke cek dulu. Ini sama juga ya, sering role dosen, kelas dosen, nama dosen, username, password. Nah, di mana dia akan dimasukkan ke user ini, ke tipe user. Nah, kita cek dulu datanya. Yang punya path lagi, cek data. If else, nah kalau else itu dia di-insert into ini. Insert to your role, nama, prodi, kelas, asrama, username, password. Nah, karena di sini nggak ada prodi, berarti nanti prodinya null, gitu. Karena dosen kan nggak perlu prodi. Terus, ini dia prodi. Ini null, kita buat null, ini null. Oke, coba kalau kita run, ini pakai yang tadi ya, sync up, dosen, ini wali kelas aja. Nah, dia berhasil. Kita cek lagi di database-nya. Ya, sudah ada nih, dengan prodinya nol. Dan asrama juga nol. Sama seperti untuk yang keasramaan. Langsung saja, untuk kodenya bisa dilihat nanti di zip file. Nah, di mana keasramaan? Ini saya Pak Yunus. Ya, berhasil. Kita cek lagi di database-nya. Oke, sudah ada. Di mana di keasramaan dia kelasnya nol, prodinya nol, asramanya ada. Coba kita login. Nah, login ini pun ada bermacam-macam. Yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nih, case mahasiswa berarti dia nanti ke frame mahasiswa. Dosen ke frame dosen ini keasramaan. Coba kalau kita cek pakai mahasiswa yang punya, ini punya saya. Nah, ini dia mahasiswa. Ada home, request dan field details. Nah, kalau dia dosen misalnya, nah ini dia. Ini cuma ada home sama view Ika aja. Kalau dia keasramaan,
Nah, ini muncul home sama view iklan. Nah, lalu kita ke si main view mahasiswa. Nah, saya buat seperti ini. Ini saya buat panel, main panel. Ini saya buat home panel, menu panel. Nah, dalam main panel ini saya buat chart layout, di mana saya masukkan lagi home panel, new, untuk ini, untuk request Ika panel, ini untuk riwayat Ika, sama ini, panel. Nah, di home panel saya buat ini, selamat datang di MyAzik, your name prefer here. Nah, ini saya buat variabelnya, label name. Juga nama name, role, prodi, kelas, dan sama username. Di mana ini akan berubah ketika si Windows, sebentar ya, di frame, even window open. Ini for window open. Nah, label-label tadi akan berubah. Label name set text dengan constitutive author get nama. Authenticator 6. Nama-nama yang didapat ketika ya akun siapa ini gitu misalnya. Ini nama role, nama prodi. Akan sesuai dengan ini posisi-posisi. Nah, itu untuk panel home. Kalau untuk panel request, kalau diketik request Ika, maka dia, maaf, berarti saya kalau request Ika, maka dia, saya pakai mouse di sini, mouse klik. Nah, maka dia akan nambah panel request panel. Request panel itu yang ini. Nah, ketika kita ngetik klik lagi, request izin keluar, maka dia akan event lagi ke ini, menampilkan new panel. Nah, new panel itulah formnya. Ini new panel. Ini rencana berangkat, rencana kembali, tujuan, dan keperluan ini keluar. Ini dengan nama variabelnya saya buat teks waktu berangkat, ini kembali, tujuan, keperluan. Nah, ketika kita klik request, maka dia akan menambahkan ke database. Memakai method check request. Nah, ini ada username waktu kembali, waktu jumlah. Nah, username itu diambil dari constitutive out get username. Oke. Nah, sedangkan waktu keluar dan sampai alasan diambil dari teks tadi. Teks waktu kembali, teks tujuan, dan alasan. Kita ke daftar, di mana ada di kelas model daftar ya. Lalu cek request, terus kita insert. Nah, ketika setelah kita insert, kita remove main panelnya, baru yang nampil adalah request panel. Coba kita buat sync in dengan mahasiswa. Iya, prosedur pengambilan. Kita request Ika, request izin keluar, dan rencana berangkat misalnya. Nah, kemudian rencana kembalinya, tujuannya misalnya ke lagu boti. Keperluannya misalnya untuk memfotokopi laporan. Kalau kita ketik request, maka ini berhasil request dan ada di database ini. Database daftar ikan. Ini dia, memfotokopi laporan. Nah, kalau kita klik batal, dia akan kembali lagi ke si request itu.
Nah, untuk si view IKI details, maka kita pakai event handling mouse click. Ini dia. Dia akan menghapus dan menampilkan view panel. Di mana view panel itu yang ini. Ini. Nah, di sini ada 3 tabel. Ada daftar request, IKI dan disetujui, dan IKI dan tidak disetujui. Nah, tabel pertama kita buat default table model DTM new. Nah, tabel daftar request. Nah, ini kita buat variabelnya tabel daftar request. Modelnya DTM. Nah, kita add kolomnya. Kolom-kolomnya ada user kode, username, rencana menggunakan, dan banyak. Lalu ada kita buat lagi daftar controller di sini. New daftar controller. Lalu playlist daftar. Terus diisi get all by username. Hindari const util. Constructor util. Maaf. Oke, dia pakai method get all by username. Artinya kita mau ngambil dari database itu. Ngambil sih ID-nya, username, waktu pergi, kembali, tujuan, alasan, izin dokter, dan kesamaan by username. Yang sudah dijelaskan tadi. Ini ada for each data D, dia daftar dari sini. Nah, untuk tabel kedua, maaf. Nah, untuk tabel kedua, kita buat itu daftar tabel yang sudah di-approve. Ini, tabel daftar approve. Oke, lalu kita buat default tabel mode, tadi DTM, berarti sekarang kita buat DTMA. Sama juga, nilai kode, username, rencana, dan lain-lain. Nah, untuk tabel ketiga kita buat DTMD. Daftar disapprove, ini daftar disapprove. Dia akan menampilkan tuh. Nah, kode yang saya jelaskan tadi di daftar request ini untuk menampilkan semua request. Nah, kalau yang telah disetujui itu harus status izin dosen sama izin ketermanya itu harus di-approve. Nah, kalau tidak disetujui, salah satunya itu tidak di-approve, maka dia langsung masuk sini. Misalnya tadi link in, ini ada view IK detail. Ada request IK nih. Nah, ini buat requestnya. Nampak ya. Nah, sekarang kita ke tampilan si main view dosen. Di sini ada event handling mouse click. Sebentar. Sebelumnya kalau untuk home sama juga, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, untuk di view IK, maka dia akan menampilkan eh, daftar request IK. Ini yang ditampilkan adalah daftar request di mana user mahasiswanya itu kelasnya sama seperti user dosen. Di sini, DTMD. Nah, ini juga sama, tinggal add aja. Nah, bedanya di sini dia pakai get all by class yang tadi. Nah, yang saya udah jelaskan tadi di package controller ya. Ya, di package controller get all by class ini kita inner joinkan dulu si tabel Sastrika ke tabel si user. Terus kita cari kelasnya sama kayak kelas dosen, dan yang ditampilkan itu untuk dia belum di approve atau requesting. Lalu kita ke oke, dapat lagi tuh. Misalnya tadi kan wali kelas saya tuh Bu Denny. Kita logout dulu. Maaf ya. Oke. Jadi view nya ini muncul nih tadi saya.
Tapi misalnya kalau kita buat ini, misalnya, eh, nah, kita buat kelasnya beda sama kelas dosennya. Nah, terus kita request dulu, request. Nah, di dari tes Dedi ini akan muncul ini. Nah, kalau kita login ke walinya, dosen, maka dia tidak muncul. Ini 14 tadi tidak muncul. Ini cuma ini saja yang perlu saya. Nah, sekarang kita ke tombol ini kode. Nah, kode ini akan memunculkan kalau ini ya diklik event mouse click, maka dia akan mencari kode ini sebagai primary key-nya. Yang dimana kode ini akan dipakai di sini approve. Nah, approve ini akan nah, kalau diketik approve, maka dia akan ini update approve dari si package yang lain tadi. Nah, dengan dia mencari kode primary key-nya tadi. Lalu setiap di update, maka dia akan menampilkan tabelnya di update kan. Berarti tabelnya di reset lagi ulang. Remove, all, lalu ini kita set lagi ulang. Chapter size ini juga sama. Jadi misalnya ini tadi ya, ke akun saya misalnya saya approve. Ini kan kodenya 2 ya, ini kode 3. Nah, kode ini membantu ketika kita mau approve. Jadi kalau setelah di approve, kan status approve dosennya itu akan hilang. Akan berubah jadi requesting ke approve berdasarkan query yang kita buat. Maka dia akan hilang. Ya. Kita masuk ke akun saya, sign in. Nah, view ke details. Di sini statusnya sudah approve. Statusnya. Coba sekarang kita ke tombol tidak approve, disapprove. Nah, di tombol disapprove-nya kita ke update disapprove. Nah, ini sudah saya jelaskan di daftar util juga. Daftar controller. Update disapprove bagi si dosen. Update set izin dosen akan not approve ketika nomor yang kita pakai tadi itulah fungsi di nomor tadi kita buat. Oke, ini tadi event handling. Oke, ini akan remove all. Terus kita tampilkan lagi panel view-nya dengan tabelnya yang terbaru. Kita reset lagi tabel. Misalnya
5. Oke, view IK. Nah, kalau ini kita disapprove, maka akan hilang. Karena status dosennya sudah tidak requesting lagi. Nah, kita masuk ke saya. Kita lihat view ke detail. Nah, di sini sudah dia not approve. Not approve. Nah, ketika dia not approve, maka dia akan nampil ke tabel IK yang tidak disetujui. Langsung aja not approve. Not approve. Sekarang kita ke bagian kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Keasramaan. Di keasrama sama juga di home-nya itu akan muncul seperti ini. Nah, bagian kalau kita klik VUIK, maka dia akan muncul panel VUIK, menampilkan panel-panel ini. Nah, untuk approve sama juga event handling. Pilihnya dia pakai get all by asrama. Tuh. Lalu dia di sini pakainya update approve class. Di mana update approve class itu dia akan mengupdate si izin keasramaannya ini menjadi si approve ini, update approve class. Oke. Coba kalau kita run, maaf ya, mana tadi? Keasramaan tadi. Nah, kebetulan tadi ini keasramanya di Rusunawa 1, seperti keasramanya saya buat ketika mendaftarkan akun saya. Jadi di akun beliau saya akan nampak requestnya di FS. Oke, maaf di Viewika kita lihat di sini. Nah, di Viewika dia akan event telepon. Oh, maaf, bukan. Dia akan event mau script. Nih, dia akan remove all dari ini dan ya. Nah, di sini harusnya dia panel Viewika. Maaf. Di sini ada panel Viewika. Panel Viewika. Nah, kalau kita run, sign in, kesamaan, tadi 45, ada Viewika. Oh, bentar. Ini ya, button view kesamaan ternyata yang ini. Nah, di sini kita harus buat dulu. Nah, di sini panel Viewika. Ini kita save, lalu kita execute, sign in, kesamaan. Ini Viewika. Nah, akan nampak ini, yang di rusun 1. Tadi kan jadi juga rusun 1. Saya juga rusun 1. Sekarang saya, di sini kan status rusun sudah approve ya. Sekarang status kesamanya saya mau nge-approve. Oke, kita lihat. Nah, di sini
Ini sudah disetujui karena dia seharusnya sudah dua-duanya approve. Satu dosennya approve dan satu kasarannya. Oke, coba kalau kita tidak mengupload di PNH jadi tadi. Saya mau nggak? Saya mau menonaktifkan ini. Kita login lagi ke akun Dedi atau akun yang itu IFS 21004. Oke, dia sudah tidak disetujui karena satu user sudah tidak menyetujui dia, customer tidak menyetujui. Nah, kita juga bisa meng-delete request. Jadi, kita mau nge-delete request ini. Maaf, ini tidak. Nah, kita mau nge-delete request ini. Daftar request Ika. Kita mau delete ini. Bisa kita klik. Nah, bisa juga delete. Lalu logout, dia akan event ending ke di tampilan login. Di tampilan awal. Oke, untuk database, kita lihat coba refresh. Maaf, tadi ada apa ya? Ini, di database-nya ada yang punya saya. Nah, yang tadi punya IMF 21014 sudah tidak ada karena sudah di-delete. Oke, sekiranya sekian. Seperti itulah proyek kami. Oke, coba kita execute untuk terakhir kalinya. Kita mau buat akun, misalnya kita Prodi Satu Informatika, kelas 12 asrama Rosen 2. Nah, kita akan sync up berhasil. Nah, untuk asramanya kita pakai misalnya, oh maaf, belum di sync up ya. Kesamaan di version 2. Oke. Jika kita login pakai akun Pak Timur, maaf, kita mau request Ika dulu ya dari si Ita IFS 21041. Nah, kita mau request Ika misalnya request yang keluar ini sekarang nanti tujuan. Misalnya ini sebagai tes saja kita. Maka nampak di sini vehicle dikasih di kita. Oke. Nah, ketika kita login menggunakan akun Pak Timur, maka dia tidak nampak. IFS 41 tidak nampak. Tapi kalau di akun Sayansa, maka dia akan nampak IFS 21041. Nah, misal, oke, Kak Elsa menyetujuinya misalnya. Kita hapus. Maka dia akun kita, ini udah approve. Sekarang untuk dosen. Sekarang kita mau register nih dosen baru, wali baru. Tapi
di walinya beda Xiaomi. Nah, Pak Tahan itu kelas walinya 12 Y1. Jadi beda sama kita. Jadi kalau kita login ke Pak Tahan, yang nampak cuma si Dedi. Maaf. Tadi si Dedi sudah dihapus ya. Jadi si kita tidak nampak. Nah, tapi kalau kita login dengan menggunakan akun ini, maka dia nampak IF 21401. Nah, misalnya di sini kita disapprove karena nggak cuma sini. Masa rencananya sekarang, ini nanti karena disapprove. Maka di akun kita, eh ini dia langsung tidak disetujui karena di status dosen dia ada approve meskipun dia di status namanya kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya harap bisa ditingkatkan ke lebih baik. Terima kasih.